Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 71 yang paling atas, baris pertama. Halaman 71 baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man anfaqa, barang siapa yang berinfak, nafaqatan, dengan suatu nafaqah, infak fi sabilillahi, di jalan Allah, kutibat lahu, maka dicatat baginya sab'u mi'ati di'fin, 700 kali lipat. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah untuk fisabilillah, balasannya adalah 700 kali lipat. Sab'u mi'atin itu 700 kali lipat. Jadi misalkan kita berinfak 1000, berarti 700.000 kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di jalan Allah itu bermacam-macam. Pembangunan masjid, jalan Allah. Berperang di jalan Allah, juga jalan Allah. Majlis taklim, juga jalan Allah. Berdakwah, lalu memfasilitasi orang yang berdakwah, juga jalan Allah. Jadi berinfak di jalan Allah pahalanya 700 kali lipat, hadirin sekalian. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan pahala yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di luar Ramadan. Kalau Ramadan lebih berlipat-lipat lagi, hadirin sekalian. Maka jangan sampai kita meninggalkan infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada infak di jalan Allah, ada infak sedekah untuk fakir miskin. Itu pahalanya beda, hadirin sekalian. Dua-duanya kita kerjakan karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Warawa anhu dan warwiya anhu dan diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, annaman sesungguhnya orang anfaqa yang berinfak halal ghazi kepada orang yang berperang, walam yaghzu dan dia tidak ikut berperang, falahu maka baginya bikulli dirhamin setiap dirhamnya sab'u mi'ati dirhamin Allah balas menjadi 700 dirham. Jadi orang yang berinfak kepada orang yang berperang di jalan Allah. Jadi ada peperangan, lalu dia berikan hartanya untuk jalan Allah, peperangan di jalan Allah. Atau ada orang yang ikut berperang, dia memberikan fasilitas untuk peperangan di jalan Allah dan dia tidak ikut perang, maka balasannya adalah 700 kali lipat dari setiap rupiah yang dia keluarkan. Kalau 1 rupiah berarti 1 rupiah sudah tidak ada. Ya, misalkan ada 1 rupiah berarti 700 rupiah. 1.000 rupiah berarti 700.000 rupiah dan seterusnya dikalikan sendiri hadirin sekalian. Waman anfaqo dan barang siapa yang berinfak ala nafsihi untuk dirinya sendiri fil ghuswi di dalam peperangan di jalan Allah. Jadi dia mau ikut perang, membiayai dirinya sendiri. Baju besinya beli sendiri, kudanya beli sendiri, kemudian tombaknya beli sendiri. Barang siapa yang berinfak untuk dirinya sendiri untuk berperang di jalan Allah, falahu maka baginya bikul di dirhamin setiap dirham sab'u mi'ati alfin dirhamin, yaitu 700.000 dirham. Jadi beda ribu. Kalau tadi 700, kalau sekarang 700.000 dirham. Dianya ikut berperang di jalan Allah. Dan dia ikut berperang di jalan Allah dan berinfak juga dengan harta. Khususnya untuk dirinya sendiri, dia beli kuda, kudanya dipakai berperang, dia ikut berperang, lalu dia beli kuda, setiap dirhamnya dikalikan 700.000 dirham hadirin sekalian. Kalau dirham kurang mengenal, kita mengenalnya rupiah, tiap rupiahnya dikalikan 700.000 rupiah hadirin sekalian. Berarti besar pahalanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak ikut perang hanya berinfak, balasannya 700 kali lipat. Orang yang ikut berperang lalu dia berinfak untuk peperangan tersebut, balasannya 700.000 kali lipat hadirin sekalian. Jadi berperang itu adalah kalau memang sudah waktunya. Seperti di Palestina, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian. Kalau di Indonesia tidak boleh kita perang, ngebom gereja, nggak boleh hadirin sekalian. Itu mati konyol kalau kita ikut-ikutan bom bunuh diri, misalkan di negara-negara yang damai. Tapi di negara yang memang berperang hadirin sekalian seperti Palestina yang dijajah, maka matinya syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walir ribati dan di dalam ribat itu hari-hari peperangan fi sabilillahi di jalan Allah. Fi sabilillah di jalan Allah fadlun azimun, ada keutamaan yang besar. Jadi di dalam ribat itu keterikatan dengan peperangan, artinya dia sedang berperang lalu sehari-harinya itu namanya ribat hadirin sekalian. Ribat qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ribatu yaumin, ribat 1 hari, berperang 1 hari di jalan Allah, fi sabilillahi di jalan Allah, afdalu lebih utama, min alfi yaumin daripada 1000 hari, fi masiwahu selain berperang di jalan Allah, minal manazili yaitu berada di rumah. Jadi ketika peperangan itu kan gak harus selalu
nembak, nggak harus selalu menghunus pedang, nggak harus selalu memanah. Tetapi kondisi peperangan, misalkan dia sedang di tenda, atau dia sedang berperang, atau dia sedang memanah, kondisi peperangan itu dia berada di tenda kek, sedang tidur kek, terjaga kek, maka itu disebut ribat. Nah, ribatnya 1 hari sama dengan 1000 hari beribadah di rumah, hadirin sekalian. Jadi orang yang ikut perang 1 harinya sama dengan 1000 hari daripada orang yang tidak ikut perang. Itu nilai ibadahnya, hadirin sekalian, dikalikan dengan 1000, hadirin sekalian. Wawaroda, dan dijelaskan dalam hadis, annaman, bahwa orang mata yang meninggal dunia, murabiton dalam keadaan berperang di jalan Allah, ujriya alaihi, maka diberi balasan orang tersebut, ajrahu, balasan yang besar di sisi Allah, wa razaqahu ila yaumil qiyamati, dan akan diberikan rizki sampai hari kiamat, wa amina, dan diamankan, selamat, min fitnatil qabri, dari siksa kubur. Jadi orang yang berperang di jalan Allah kemudian dia meninggal dunia, maka pahalanya besar di sisi Allah, dan salah satu keutamaannya adalah dia selamat dari siksa kubur. Artinya dia tidak disiksa kubur, hadirin sekalian. Wa amma fadlus syahadati, adapun keutamaan mati syahid fi sabilillahi, di jalan Allah, fa'azamu min an yuhata bihi, lebih besar dari ibadah-ibadah apa saja yang dilakukan. Wa ajallu, lebih agung, wa akbaru, lebih besar, min ayyakhudha khaddan wa miqdaron, dengan tanpa hitungan dan tanpa ukuran. Jadi orang yang berperang di jalan Allah pahalanya sangat besar di sisi Allah, tanpa hitungan dan tanpa ukuran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahyaun, tetapi mereka adalah hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, diberi karunia rizki, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang mati syahid, meninggal dunia di jalan Allah, itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau hidup di sisi Allah bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup. Kita sering mendengar salawat, bi ahlil badri ya Allah, dengan perantaran ahlul badar ya Allah. Jadi dengan perantaran ahlul badar ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulullah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, yang salawat yang ada bi ahlil badri ya Allah, ya Allah, ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Itu salah satu salawat badar. Ya Allah, selamatkanlah umat ini dari kesedihan, dari kesusahan dengan perantaraan ahlul badar ya Allah. Ahlul badar itu orang-orang yang meninggal dunia karena perang badar. Itu bisa memberikan syafaat, hadirin sekalian. Itu bisa penunjang wasilah doa-doa kita, hadirin sekalian. Jadi orang yang berperang di jalan Allah, orang yang syahid di jalan Allah, orang yang soleh kemudian dia meninggal di jalan Allah, itu tidak meninggal dunia, tetapi dia hidup, bisa memberikan syafaat, bisa memberikan bantuan syafaat doa, hadirin sekalian. Artinya kalau kita doa melalui wasilah orang tersebut, lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keutamaan orang yang mati syahid, diantaranya adalah
hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rizki. Berarti bisa bermanfaat juga kepada orang-orang yang hidup di dunia, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita berdoa itu pakai wasilah, itu lebih cepat daripada tidak pakai wasilah, hadirin sekalian. Wasilah itu perantara orang-orang soleh yang sudah wafat, terutama Rasulullah. Kemudian orang-orang soleh yang wafat kita wasilahkan, hadirin sekalian, itu doa lebih cepat tercapai. Saya ambil contoh, misalkan si Ali berkata, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, karena dia banyak dosa, jaraknya jauh dengan Allah, maka akan sulit dikabulkan. Tapi si Ali berdoa, ya Allah dengan perantaraan si fulan yang merupakan orang soleh, berilah saya rezeki yang banyak yang halal ya Allah. Maka orang-orang yang diwasilahkan itu berdoa juga kepada Allah, ya Allah. Misalkan yang wasilahnya adalah Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, maka Imam Ghazali, ya Allah berilah si Ali rezeki yang banyak yang halal, ya Allah. Berilah Imam Maliki, ya Allah berikanlah si Ali rezeki yang banyak yang halal, yang ikut berdoa banyak, hadirin sekalian, maka lebih cepat dikabulkan. Itulah gunanya wasilah, hadirin sekalian. Jadi jangan tinggalkan wasilah, terutama untuk ulama-ulama yang soleh-soleh, hadirin sekalian. Farihina, mereka bergembira, maksudnya orang-orang yang mati syahid itu bergembira. Jadi hidup kita menganggap dia meninggal dunia, padahal dia bergembira di sisi Allah mendapat rezeki. Bima atahumullahu min fadli, dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi orang yang mati syahid itu diberikan kegembiraan yang kita tidak pernah mengetahuinya, hadirin sekalian. Maka kita berusaha, hidup ini cuma sekali, kita berjuang atau tidak berjuang, kita tetap mati, hadirin sekalian. Nah, kita pilih mati kita dalam taat, mati kita dalam husnul khotimah. Lebih bagus lagi kalau mati kita sedang berjihad di jalan Allah. Jihad yang paling utama kalau tidak ada perang adalah dakwah, hadirin sekalian. Jadi dakwah itu adalah jihad yang paling utama setelah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang senang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So
من طيبات